Halo, gimana kabarnya? Ujuk-ujuk YouTube. Aduh, lama tak berjumpa. Sekarang sudah on time semua ya. Ya on time lah karena kita syutingnya agak sore, jadi bisa tidak kepanasan. Padahal yo musim hujan ya. Tapi udannya nak sore tok. Yo ora mesti sih. Tapi durung Biasanya biasanya. pagi belum. Ya. Biasanya awan, sore, ku isu. Ini nek wis mulai Enak. isu, waduh, lah kuwi memang kerja sarasen. Betul sekali, betul sekali. Oh, ini pengen ning kasur. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal kasur, besok itu kan mau ada event spesial. Apa? Nah, Dari kasur. kasurmu ya. Ibu kasur. Ibu Oh, Pak kasur. Kasur kalau bukan Pak. Ya, iya benar sih. Oh, no. Yang angkatan milenial enggak tahu lah. Ada dulu Pak Kasur sama Bu Kasur tuh ada. Pencipta lagu anak itu. Nah, ngomong-ngomong soal kasur juga, Yang jajal, Besok bridging-nya ning ndi? besok itu ada event spesial, Hari Ayah Nasional. Terus hubungannya karo kasur. Kasur. Ya kan ada Ayah. Pak Kasur, ada Bu Kasur. Ada Pak Kasur dia anak. Enggak masuk ya? Gagal Anda. Gagal. Lah ya. Hari Ayah. Hari Ayah apa ki? Nasional. Hari Ayah Nasional. Tuh November. Kayak Juli kan ada hari ayah. Hari Juli Ayah. apa Juli ya? Ya, tahu. Juli ya. Hari Ayah sedunia. Oh, itu ada. Dan as dunia ke Indonesia melu, Bro. Nah, itu enggak, yang itu kan cuma itu Pak Udin sedunia. Udin yang pertama namanya Awaludin. Hari Ayah. Tapi by the way, aku iki di sebuah artikel, di sebuah artikel tuh ada fakta tentang seorang ayah. Ini menurut kalian berdua ya, aku sebagai host sekarang. Oke. Baiklah. Hari Ayah. Jawab secara cepat. Bener apa ora ngono ya? Iya. Ayah ingin anak-anaknya punya lebih banyak kesempatan daripada dirinya, menghadapi lebih sedikit kesulitan, lebih tidak tergantung pada siapapun, tapi selalu membutuhkan kehadirannya. Jadi kayak ayah ki apa jenenge berada di belakangmu ketika kamu melakukan segala sesuatu ngono ki lho. Di saat kamu jatuh, dia sing bakalan nampani kowe, bakalan membantu kamu, tapi dia pengen ayo toh, maju. Mosok mlaku mundur ra. Ngono ra sih ayah? Fakta iki bener apa ora maksudnya? Selama ini yang kalian rasakan selama hidup kalian berapa tahun? Saya masih 26 tahun. Oh, baiklah. Ya rak sih, gak ngono rak? Oke. Mas Andri dulu. Iya. Jadi, Pokoknya ayah. Dulu kan aku manggilnya Papa ya. Pada waktu itu tuh Papa. aku pertama bapak, susu papa. Oh iya. Heeh. Ganti apa piye Papa? Guru-guru adikku. Ganti iya sih. Ora guru-guru adikku pertama biyen bapak. Begitu lahir brojol adikku sing terakhir, terus tiba-tiba kok ganti. Saya kan cuma makannya di bakso Pak Kumis ya. Maaf. Ya lanjut dulu. Jadi ki dulu itu ayah hobi ini kan emang kamera fotografi. Tapi kerja di bidang BUMN. Tapi ki Berkebun. Iya, tapi dia menjual hasil kebun. Oke, menjual hasil kebun. Lah, tapi kan anak-anaknya itu nggak pengen anak-anaknya itu jadi Sepertinya. fotografer. Oh, Pengen itu anaknya kamu ki ya wis kudune ekonomi. oke. Kerja ning kantor. Kerja kantoran. Jadi ki, papa itu nggak pengen anaknya itu hidup susah kasarannya gitu Yo, sih. betul. Karena di Berarti kantor itu takarannya itu hidup mapan itu orang kerja di kantor itu berarti wis apa? Sejahtera. Itu pemikiran orang angkatannya papa, angkatan tahun segitulah. Oke, betul ya, berarti Ya. ayah itu tidak pengen anaknya menghadapi lebih banyak kesulitan. Iya, itu. Betul. Menurut Anda, bagaimana Anda? Ini secara kehidupannya kan beda. Ini kan beda. orang Batak. Iya. Lebih keras katanya. Lebih keras. Betul. Itu jadi bukan hanya anak laki-lakinya saja, tapi anak perempuannya pun pasti disamaratakan. Jadi tidak ada yang namanya laki-laki, tidak ada yang namanya perempuan. Bila terus Di belakang itu istilahnya anak perempuan itu lebih disayang sama ayahnya. oh berarti gue ngerasa tidak sayang. Bisa yang mama. Oh, 5 menit, ganti-gantian nih.
Tapi bener lah, ayah itu menginginkan anaknya itu menghadapi sedikit kesulitan ketimbang dirinya. Lebih sedikit menghadapi kesulitan itu dalam artian gini. Nek di kehidupan dulu papa itu masih hidup, istilahnya dalam menghadapi kesulitan kita tuh harus bisa cari solusi, cari penyelesaian, cari jalan keluarnya. Yaitu dengan cara apa ya, dari kecil kita harus yang namanya suka belajar dari pendidikan, belajar dari kesalahan, belajar dari kejadian-kejadian yang sangat-sangat pahit pokoknya. Nah itu seringkali bapak itu nggak kesannya nggak mau bantu. Ini ada masalah nih, misalkan, wah aku ini bar tawuran nih, aku terus terang ya, ini contoh uripku ya, biyen aku tawuran iki. Bar mbek ngarepan iki mbek Maria Goretti iki. Tawuranku ning kuwi. Tahu dong. Tawuranku ning kuwi apa jenenge? Bangunan kereta api apa jenenge? Lawang Sewu. Kok ngene ngono tawuran. Ya SMP. Tahu dong, SMP negeri deket situ. Iya. Ngarep Maria Goretti, Bos. Heeh. Tawuran karo bocah. Karo Candi. Kocam Maria Goretti. Aku tawuran mbek Maria Goretti. Nah, depannya Maria Goretti. Lah padahal SMP negeri. Padahal temen SD ku itu di Maria Goretti. Lah ketemu tawuran ngarep adep-arep mbek aku. Loh kok kowe, Jon? Kayak minggir aku. Kowe ono sing minggir wis ngene wae. Dia minggir sih. Terus kene sik. Terus nonton sik wae. Tenang. Nonton tawuran. Wis ngono kuwi. Lah begitu wis mebar, acara wis bar kan bubar kuwi. Karena ada polisi ini di Gereja Katolik itu turun. Oh, katedral itu turun, bubarke, akhirnya kita bubar sendiri-sendiri. Dioyak aku mbek Maria Goretti. Sampai omah. Ono cedhak ning Udinus, biyen Udinus ono lengkonge lah. Intinya gitu. Jadi ada masalah waktu di situ. Oh, berarti ayahmu atau papamu itu tidak secara langsung menegur. Tidak secara langsung ngomong nek. Kowe iki ojo adepi. Nek kowe salah minta maaf. Ora dalam hal kesulitan misalnya. Misalnya nek papa ya Andri kan nganu apa ki kowe ojo kowe pengene papa ki kowe mlebu ning ekonomi, ben kerja kantoran supaya nanti tidak menghadapi kesulitan. Jadi misalkan dulu jangan jatuh dulu gitu. Nah, kesulitan ekonomi kah atau kesulitan apapun. Nah, nek papamu itu tipe yang seperti itu atau enggak? Enggak. Berarti bebas anak-anak ini dibebaskan, tapi begitu ada masalah di backup, tapi backup udah langsung full ya, gitu kan? Udah. Oke. Tapi ya no masalah apa? Oke, sudah berbeda ya dari dirinya dan dirinya. Dan dirimu. Kalau diriku, podo dirimu, papaku pasti menyarankan untuk, kowe jipo iki, milihlah jalan ini. Jalan ini tuh biar gini. Nah, kowe milih jalan ini, nanti resikonya seperti ini. Paling lebih seperti itu sih. Kalau dalam hal kesulitan menghadapi pasti tetap ketika menyarankan sesuatu kan sudah ada solusinya nih. Samar-samar kan. Kowe nek jipo iki berarti kowe bakalan menghadapi ini. Kamu memilih ini bakalan menghadapi seperti itu. Bapakmu apian ya? Wah, apian banget. Wah, apian banget yo an. Loro. Ayah selalu tepat janji. Dia akan memegang janjinya untuk membantu seorang teman, meskipun ajakanmu untuk pergi sebenarnya lebih menyenangkan. Jadi lebih memprioritaskan teman dulu ketimbang anak emosional. Jahat banget. Lah kowe iya ora? Aku saat ini enggak, dirimu kan sebagai bapak. Ayo. Oh iya. Oh enggak juga sih. Lihat kepentingan aku. Nek papaku biyen teman lebih memprioritaskan teman ki. Iya, nak papamu ya. Ya, maksudnya bukan teman, maksudnya kayak mungkin tetangga. Misal gini. Di telepon kan gek ning omah. Oh iya. Gek ning omah ditelepon. Aku butuh bantuan ki. Mobilku mogok, kok tolong ditarik. No, mbok tulungi ra kancamu. Ya tak tulungi to. Padahal dirimu gek betul nih. Oh, aku sing sering ditulungi. dirimu sing sering telepon. Banmu oglak kowe ra. Karena Deden kan isu-isu pernah telepon setengah 1. Tahu jemput.
Ya. Terus meneh, Iya. kancane dhewe si Kiting. Hmm? Aku mogok ning dia. Kampung Kali. Iya, aku baru ngopo ya ning Kampung Kali. Saiki saono. Anak milenial enggak tahu itu. Iya betul. Ning Kampung Kali jam Ya ampun, setengah kamu kali. Oh, setengah 1 pagi. Astaga. Ora jam setengah 1 pagi tak telepon Kiting. Motorku mogok. Padahal aku baru padu bedenen. Tapi diparani. Loh, itu Aku berpatu Oh. mbek Kiting. apa kamu kali stasiun Mbak Icek Krimi. What? Ono iki jenenge. Icek Krimi. Gue gak ngerti sih. Gak ngerti sih. Lah sing ceritakan kowe. Yo, tapi nek apa jenenge membantu seorang teman untuk hal yang memang urgensi oke sih. Tapi kok Next way, next way. enggak juga ya, iki Emang nggak ada angel ya yang susah ya. Oh, iki. Ayah selalu sedikit sedih ketika melihat anak-anaknya pergi bermain dengan teman-teman mereka karena dia sadar itu adalah akhir masa kecil mereka. Ayah selalu sedih Ya. sedikit ketika melihat anak-anaknya Bukan, pergi bermain dengan ah. Gini. Reti. Ketika udah remaja lah itu Iya, kan. iya. Tapi kok ini lebih ke anak perempuan ya? Nggak, menurutku Nggak. enggak. Jadi Semua anak-anaknya. heeh. Jadi Jadi kayak ini- dia merasa kehilangan itu. Oh, karena waktunya sudah terbagi ya. Heeh. Itu bisa. Kan gini. Yo, aku ngerasain papa itu kan berangkat jam Aku nganggu kok sumuk ya. nah, itu yang pertama, Pasti ada nih. Baget. kan berangkat jam 5 pagi pulang sampai rumah itu jam 6 lah. Itu di kantor. Jam 6 pagi. Oh my god. Aku ngeri meneh semangat meneh. Dulu kan di Kudus waktu aku SMA kan papa tinggal di Kudus, papa kantornya kan di Semarang. Jadi berangkat subuh jam 5 sampai rumah itu jam 6 sore. Lah waktu sama anak kan cuman berapa jam tuh? 2 jam toh. Habis itu jam 8 paling anak-anak wis mapan ning jero kamar, kasih nau turu gitu. Lah jadi ketika anaknya malam itu dolan main sama teman-teman ya kan otomatis hilang gitu loh waktunya papa sama ngobrol sama anak-anak itu hilang gitu. Makanya mungkin sedih gitu loh. Apalagi ketika aku kuliah luar kota waktu itu. Kan otomatis rasa kehilangan anak itu pasti. Oh iya. Balik biasanya ketemu anakku ning luar kota ya. Heeh. Malah orang balik orang marani aku malah marani jange. Wah, lah kuwi. Aduh, kuwi. Piye ceritane sing badhe 400.000 kuwi? Piye deh? Sama kok ya. Nah, aku hampir Papamu cuek? beda sekali, bukan dalam artian cuek enggak. Karena saya merasa itu kehadiran bapak di hidup saya itu sangat minim. Nah, ini mesti banyak yang tanya, loh kok iso? Jadi Kontribusinya minim. dari pagi sampai sore kerja, Oke. itu tiap hari, Event minggu pun even minggu pun. Orang yang ricu. Hampir saya dari kecil sampai mau ke masuk SD atau masuk SMP itu hampir tiap hari. orang Kerja. tau prei. Itu gajinya ambil gede. lembur begitu ada kesempatan lembur diambil, ada kesempatan lembur diambil. Oh. Lah, Kok ora tau ternyata- piknik berarti dia. Pikniknya SD kuwi. Piknik Piknik SD, sekolahan ya. ning Jogja Gembira Loko. ya paling renang kok berarti sesuk aja ngono. Pokoknya si warak lah. Si warak. Jangan dia si warak. Andalan. Andalan. Murah meriah muntah ya. Arep nanti kisut gitu ya wis. Tapi begitu dulu itu zaman SMA atau SMP ya, SMA katanya. Itu aku nggak tahu, bapak tuh tahu-tahu tuh tidur di kamar saya. Ngerti-ngerti turun nih kono. Kok bedino turun ning kene. Aku nggak ngerti jebule kan yang namanya rumah tangga itu nggak selalu harmonis. Pasti ada yang namanya debat suami istri. Lah itu pas dilala pas ada perdebatan Sama mama. sama ibu, bapak nggak mau ambil pusing, nggak mau marah-marah terus, tidurnya di tempatku. Lah pas posisi aku cek jengkel, aku tak ngomong, pak aja turun kene lah, mana lo turun neng kamarmu apa turun jopo? Aku nggak ngerti. Ngono posisi bapakku cek kok aku nggak ngerti. Aku cek emosi jenenge cah nom ya, emosinya masih meledak-ledak, egoisnya masih gede. Nah metu toh. Pas aku dilarang main jebol itu kan, aku delok ning pojokan, bapakku ki cek nonton TV tak jebule aja nangis.
Terus bar kuwi Wah, rak tego aku. Jebule cek nangis. Waduh, aku baru ngomong ngono mbak Sebes. Tenan. Waduh, iya. sepemu bar kuwi mbok ibu. Ya ora. Ramane to, semplak disemplak ngene rampung to. Begitu aku turu ya, balik nang kamarku turu. Turu ning kamarku. Ya gitulah pengalaman saya. Oke. Terus berikutnya, ayah membantu membuat impianmu jadi kenyataan, bahkan dia pun bisa meyakinkanmu untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah itu Membantu bisa. membuatmu meraih impianmu, Ra. Oh enggak. Event itu enggak harus berupa materi Enggak, ataupun berupa barang, mungkin apa sarana dan prasarana. Nah Mungkin cita-cita saya sebenarnya bisa. Cuman dari orang tua tidak merestui. mendukung atau mensupport apalah Oke. Karena orang tua saya dulu itu prinsipnya anaknya sukses kuwi ya kerja ning pabrik, nek kerja ning pabrik ya ning kantor, gaji bulanan tetap, ya toh sekolah lulus kabeh nilainya apik ra ono jeblok, ora tau nggih masalah pokoknya mbek polisi. Tok Pak Joko ngomong lho kuwi tak sedih. Rasa. Ora. Ya pernah urusan sama polisi pernah. Surat tilang ya tadi. Iya itu aja lah. Silakan. Iya. Jangan yang lain. Kowe piye papamu? Iya, untuk meraih Membantu membuatmu impian mungkin jadi meraih kenyataan. impian. Oke. Mungkin Membantu nih yo bisa dengan yo piye ya? Papa itu membantu meraih impianku ya. Iya, oke. waktu itu tuh ya itu kalau nikah sama nyonya itu kan berat. Menurut keluarga kami itu berat. Tapi ki yang bertahan itu papa. Soalnya mama itu ketika aku ngomong sama mama kuwi, "Mah, aku pengen nikah." Itu langsung mama pikiran banter dan akhirnya stroke. Oke. Untuk yang ketiga kalinya kena serangan stroke dan mama nggak bisa nyerang balik. Dan akhirnya nggak ada kan. Lah emangnya bal-balan serang balik. Fighting kok, Dik. Fighting. Terus akhirnya papa yang fighting itu tadi. Terus sampai kami nikah, sampai ke mama nyonya hamil itu, terus papa nggak ada. Itu menurutku itu pengorbanan terbesar seorang papa. Waktu ya aku enak kalian tuh sedih gitu loh. Ketika hari kami nikah itu, papa itu memimpin doa di sini di depan rumah itu tuh sampai nangis-nangis gitu loh. Ya Aku karena datang waktu itu. ini kan yang gereja nih, Oh. pas mau berangkat ke gerejanya itu kan yang memimpin doa papa itu. Oke. Sampai nangis-nangis sampai susah untuk artikulasinya Mengungkapkan. nggak jelas gitu loh ketika berdoa itu tuh. Jadi aku rasain seberat ini toh nikahin anak gitu loh. Berat melepaskan. Ya berat melepaskan, berat mungkin secara ekonomi soalnya kan papa udah Anakku piye ngono. secara ekonomi kan papa udah pensiun waktu kuwi. Jadi kan pikirannya kan otomatis campur aduk dan banyak gitu dan bapak itu masih Tapi posisinya bapak itu masih berdiri tegap dan masih mau berdoa dan menyaksikan semuanya itu. Ya itu impian. Yo Membantu membuat impianmu jadi nyata ya. ya itu dengan ya. dia melakukan pengorbanan besar lah. Sampai satu hal itu tuh yang kami pulang ke Kudus itu mobil Emanity itu mobil balap nih kecelakaan nabjar kegencet truk gini. Dan itu yang nyetir papa bisa nyetir sampai pulang ke Kudus. Padahal mobilnya gencet, pintu depan nggak bisa dibuka. Oh. Itu pun sampai papa ki, Pak mandek sih orang-orang aku isih kuat sampai omah. Intinya gitu. Udah kuwi pengorbanan yang terbesar ya itu. Oke. Nah, aku ayah membantu membuat impian banyak. Sebenarnya bukan impianku sih, impiannya beliau. jadi dari kecil aku ki selalu berganti-ganti Pasangan. Waduh. Waduh. Kowe awake kudu Berganti-ganti iki kayak les ngono kan misalnya. Bimbel ora sih, ora dalam hal pendidikan, bukan akademi. Tapi taekwondo. Lalu taekwondo hadapannya papa biar mungkin papa ki
pengen anaknya jadi atlet kali ya. Aku ya nggak ngerti paham sih. Bulu tangkis. Jadi nek bulu tangkis, tamplek. bulu tangkis ya sekedar ikut-ikut ketika papa lagi sama teman-teman kantor. Nah nek taekwondo di melok ke taekwondo nganti bar sampai tekan sabuk. Ora sampai sabuk biru tapi abang. udah sempet pertandingan Wes event- mesti event event wes tanding nasional. wes. Ora sampai nasional. kecamatan. Cuma aku kan bosenan ya. Wong kan bosenan ora tanding antar klub biasa nih. Oh. Ketemu Mbak Sifulan. Jadi aku kan wongnya bosenan tipenya. Jadi taekwondo wis bosen nih. Beralih ke sepak bola. Sepak bola juga ada berjalan lancar. Jadi demo ya sempet kursus Sepak bola. Terus bar kuwi sing terakhir naik berenang karena memang aku seneng berenang. Jadi ora usah dikursus kayak kuwi. Renang gue dhewe. Ciblon. Nah, itu salah satu ciblon. salah satu Saya pernah direnangke mbek bapake deh. Ning banjir kana rasa balik lah. Entak-entak jatah tangan. Salah ini colke. salah satu membuat impiannya bukan impianku. Karena waktu itu aku tipenya apa ya? Kayak rak duwe cita-cita ngono. Cita-citaku dodol mie ayam wes kan. Dan saya kira aku lakon. Lho tapi lumayan lho. Rak iki ya. Misal dhewe ngitung rezekine mie ayam lho. Aku goro-gorone kuwi malah ngomong ke cita-cita. Goro-gorone kuwi hampir setiap hari makan mie ayam ning tonggoku. Hampir setiap hari. Makan mie ayam. Jadi kok koyo Padahal wis makan ning omah. Budurung memang jadi mie Dia ayam. hampir setiap hari itu makan mie ayam. Ya tetep dadine ngene iki. Ya. Jadi yang mau contoh setiap hari makan mie itu ya kan gini gitu. Mie ayam ndeloki kok iki kok dodol mie duit akeh kan yang selorok akeh gak Padahal 500-an. Dia akeh ngono. Ya itu salah satu cara membantunya ayah untuk membuat impiannya ke anaknya maksudnya. Terus next. Ayah mungkin tampak galak di matamu, tetapi di mata teman-temanmu dia adalah ayah yang baik dan penyayang. Mungkin ya. Ya, itu ya. Ya kan tak mungkin ya kan dengan harapannya. No. Jangan bilang nggak mungkin. Aku punya temen SMA tuh. Papai, wah, bringosnya kayak pakai DPR. Gue ngerti. Sing sering dingin iki be mahasiswa. Terus ngono kan ana kawat berduri nih. Zero tenan. Jadi ketika aku kan karo kancaku naik motor. Jenenge Mas Adam. Idol kali. Jadi arep dolan to, kan numpak motor boncengan gitu. Sing metu dhisik kan sok adolan ketok kan rumahe ngono. Wih, ono bapak puter walik langsung. Karena dia. Karena itu ada pagar DPR ini. Nah Andri yo, nek kowe Apa mah pertanyaannya? ayah mungkin tampak galak di matamu, tapi di mata teman-temanmu tuh ayah mungkin baik. Iya, ya. kan ngerti dhewe bapak kok. No, aku sering dikei rokok. Dadi dia iso rokok, aku ora iso rokok. Ya kan bajingan ngene. Aku kan jatah rokok terus mesti nang ngomongnya di mesti. Lah ning nggonanku kan yo. Oh iya padha. Nek papa Dek Nen kuwi jarum black. Black cappuccino kowe. Kowe ngerti ra? Bapakku saking apikane, ora mandang kuwi kancaku lanang apa wedok. Bahkan wedok dikon nunggu. Ya toh, wis ngenteni mungkin aku jek lunga ya. Apa teko mangan. Bar kancaku wedok kuwi balik. Takoni lho, ndak nunggu dulu. Oh, nanti aja Om. Nanti tak telepon aja gitu. Ya wis nanti tak nganu ya. Nanti tak telepone ya. Siapa tahu bisa. Kan pas nggo HP jadul gitu. Ditelepon aku. Dek balik saiki. Napa aku lak ora iso balik saiki? Napa? Ana acara apa? Apa mungkin ana kanca krono. Mau ngomong rene wong wedok. Ngomongnya menjawab tanggung jawab. Waduh, mateng ra iki. Mati sira. Aku padahal karo wong akeh. Guys. sing ndi kan aku bingung. Kok tamu ke? Ya pokoknya ngono lah. Ya, tanggung jawab maksudnya piye ya aku nek bingung to. Lah jebule tekan ngono, oh kancaku kuliah. Dadi ngeki kuwi lho, apa ngeki apa? Materi sesuk nggo presentasi. Oh alah. Yo sampe sakjane seneng guyon. Dulu tuh permainan sama bapak itu sapele. Saya kan orang Batak. Apa kuwi? Sapele, Siriaria. Delok agak lain.
Ada itu di channelnya abang-abangku itu di agak lain tuh. Channel sebelah. Agak abang. Itu ada. Oke. Nah, aku memang papaku terlihat manis. Wow, bapakmu tuh manis sekali. Di depan teman-teman. Enggak loh. usah di depan teman-teman, di orang lain. Manis sekali. Om, sorry Om, tapi kayak ngerti ra Om. Ini rumah sakit si Jine iki gede Om. Wih, memang Iya, sih iya. benar ya, fakta ya. Iya, iya, iya. Fakta ini oke Oh, lah itu ya. baca. Manis sekali. Terus fakta berikutnya, ayah itu akan sangat senang membelikanmu makanan selepas dia pulang kerja, walaupun even dia tidak dapat bagian sedikit pun dari makanan itu. Pulang kerja Kalau bawa anu, makanan. pulang kerja enggak sih. Soalnya mama seringnya masak. Mhm. Tapi gini. Kalau hajatan, ngerti hajatan kan? Yo. Hajatan kan Biasa? Nah, ya wis maem wae, papa. Wis maem. Oke. Padahal ya orang maem papa. Tapi ya wis ki dimaem wae. Aku ngerti nih ki wong tua ki rak mangan jebule soja pas aku melu hajatan. Napa? Jadi ono besek, Heeh. ki digawa omah. Heeh. Lah aku takon. Lah nek bapakku ngomongnya wis mangan. Tapi ning kono ora ono panganan. Oh. Kalau emang jajan-jajan. Aku Maksudnya sebenarnya kacang balik, dan lain-lain. aku ngertinya mangan kan berarti mangan sego. Heeh. Lah ini sego nih. Aku tiwas melu hajatan ki. Tapi kan saiki melu hajatan terus berarti. Oh sekarang kepala rumah tangga. Kepala kakak. Ini malah kakak aku. Ini kok jadi bahas lah. Biasanya ngeluh malah. Tapi nek selepas pulang kerja ya, Rak? Nek yang selepas pulang kerja saya bingung karena tiap berangkat kerja sama pulang kerja mesti sama ibu. Jadi saya nggak tahu yang beli siapa. Ora, tapi tetep ono buah tangan ngono, Rak. Apa Ya. buah kaki? Ya enggak enggak tiap hari cuman ada. Oke. Nah, papaku selepas kerja jarang sih. Maksudnya setelah pulang dari kantor sekalian bawa ngono jarang. Jarang. Tekan omase baru kuwi nembe. Jajan. Nah, nembe Aku jajan. makanya pertanyaan lah kuwi sapa? Kuwi bapakku, Oh, Dik. kan itu. Kuwi bapakmu kandung, Dik. Oh iya iya. Bapakmu manis ya. Oh, manis sekali. aja gila aja. Hmm. Manis sih. Taruh. Oh iya. Ayo, aja. Bentar dulu ya, kita break Gitu sebentar. aja. Oke. Aduh, dah. Apa meneh? Oh, ini aja deh, apa namanya, Hari Ayah Nasional. Nasional. Aku mau ngomong Hari Ayah. Internasional. Rokok kali. Hari Ayah di Hari Ayah Nasional ini, apa sih kenangan apa yang bisa mbok ambil dari apa yang sudah ayah berikan ke kamu? Misal itukah pendidikan karakter kah, atau pengalaman kah, atau ada hal yang nggak bisa mbok lupain, entah itu barang sih mungkin sampai saat ini ada, masih ada maksudnya. Monggo silakan. Monggo. Apa? Hmm. Banyak sih. Apa itu sabar? Walaupun aku sendiri untuk meniru sabarnya apa itu belum mampu dong. Tapi yo papa itu sabarnya itu bukan sama anak-anaknya, tapi sama mama. Oke. Jadi mama marah kayak apa? Papa cuma diem. Terus habis itu keluar di teras ngerokok wis. Habis itu masuk lagi. Jadi terus nak sama anaknya emang tegas ketika marah-marah, ketika harus mukul itu papa ya sempat mukul. Ya karena ya aku ya sadar aku ki salah. Dolan sampai Sudah itu kelewatan. aku SD ki dolan sampai jam 09.00 bengi. Itu dolan ki ngerti tulup toh. Tulup sing pring cilik lho. Main itu. Kira-kira Kalau kena kacang hijau, kacang hijau. Lah kuwi langsung digolek, aku itu digoleki sampai ketemu. Tulupku diminta digoboke sampai jalur itu bekas itu sampai SMA. Dari SD sampai SMA ki punggung itu bekas hitam. Tak kira itu ditulup ini. Sampai pecah. Gua kena ditulup tadi. Lah itu tuh aku lihat tuh memang papa maksudnya kasar mukul beneran sama anaknya itu ya, tapi kalau sama mama itu nggak pernah sama sekali. Bentak pun aku nggak pernah menangi papa itu bentak mama. Dan itu pun yang harus aku tiru sama istriku gitu loh. Ya memang aku berusaha untuk
like father like son gitu loh maksudnya. Tapi begitu sulit. Tapi memang tak akuin sulit susah untuk menjadi seorang seperti papa itu. Sesabar itu ya. Ya sesabar itu tuh susah. Nah barang banyak sih. Ya masuk rumah ini tuh ya karena sedikit banyak ya bukan sedikit banyak sih. Banyak itu ya subsidi dari papa gitu. Nek ngomong sedikit banyak kok ira sithik. Tapi nak wae ya Ora kabeh. Kan susah kan ngomong kan. Susah lho ngono lho. Nah itu subsidi dari papa itu dan itu yang kami maksudnya aku sama nyonya tiru itu loh. Ketika rumah papa aja bisa nyubsidi anaknya rumahan. Pastinya kita itu bisa mensubsidi setidaknya tanah buat anak-anak kita gitu. Tabungan lah ya. Nah, Tabungan di masa depan. Mobil itu juga, mobil balap itu kan juga peninggalannya papa kan. Ya makanya sampai sekarang itu kami janji itu kalau nggak bisa beli baru ya udah ini dipakai. Tapi kalau bisa beli baru ini jangan sampai terjual. Oke. Makanya kami rawat sampai sekarang ya itu Kenangannya ya. kenangan. Tapi tidak ada tergantikan ya. Yo itu sisi baik seorang papa tapi kalau sisi buruk ya pernah sih aku jengkel sama papa dan ingat sampai sekarang walaupun aku udah mengampuni itu ada gitu. Yo mesti. mau orang ki setulus mengampuni apapun tapi nek ana sepercik sing mengingatkan tetepan bakalan eling. Jadi ki yo kasus kuliah dulu sih maksudnya kuliah dulu ki. Oke. Kuliah kan kita lulus berapa? 2009. 4,5 tahun ya. 4,5. Lah bapak tuh ngomong gini. Wong kok anaknya itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa itu gini. Lah wong anak-anake koncoku ki lho, kuliah ki lho 3 tahun, 3,5 tahun lah. Anakku 4,5 tahun tak rewangi sikil dadi sirah-sirah dadi sikil. Nyatane ora lulus-lulus sih. Ya itu loh sing sakit hati sampai sekarang walaupun aku udah mengampuni ki. Ya walaupun sampai papa ra ono ya aku sele. Tapi aku sudah mengampuni kok, Pak. Dan aku nggak mau kayak gitu sama anak-anakku besok Oke. itu. Ada pelajaran yang selalu diambil ya. Bagaimana Bapak? Pusing? Kolesterol Anda tinggi? Ini mulai ini. Malam hari mulai. Umur ya Bapak ya? Aduh. Ya nah bapak saya itu apa namanya? Istilahnya ngajarnya dalam berbagai hal itu kayak kehidupan sehari-hari dalam ngajari anak-anaknya dalam dia bekerja mungkin atau mungkin dia nonggo lah istilahnya. Jadi, Bapak Anda suka bergibah? orang dia nonggo sing jenenge Pak Rin. Pak Rin kuwi pinter beneke Bapak. neng tonggo. Pinter beneke mobil. Oh. Jadi nek ana sing rewel-rewel jawab tulung. Terus nek ana halal bihalal melu ngumpul ana piston ana apa meneh acara ngono lah piston ya Ya piston memang Iya, bener. apa jenenge kata tahun piro Sampai saiki Loh, sih ya, tapi ada satu lagi kata bebel kering. bebel kering ya Itu jangan ada. ya bebel Itu kering lebih lama lagi itu. bebel kering nah kira dia bebel kering lah teleponin di bebel kering ini ya itu terus apa ya bapak itu ngajar ini istilahnya tegas punya prinsip punya pendirian berani tanggung jawab terus misalkan apa namanya warga tuh kalau bisa itu sebisa mungkin kita melindungi warga jadi nek sama adik-adiknya sama anaknya adik-adik ini nganu banget guyup banget ya jadi dulu bapak itu saat pernah jadi ketua PKK. Toga Nainggolan Toga PKK Oke ya, Bu. perkumpulan Keluarga Batak. warga Nainggolan Semarang sekota tapi ternyata ngerambah sampai Ungaran sampai Salatiga jadi hampir mungkin di Jawa Tengah di Terus Toga sekarang masih Nainggolan aktif. Maksudnya Toga Nainggolan masih aktif. masih cuman kan sekarang sudah ganti-ganti dan Saya saya dirimu nggak pernah ikut. dan saya tidak pernah ikut gitu. Ya itu pendiriannya seperti itu cuman ada baik buruknya yang kita ambil yang baik-baik aja lah istilahnya kalau sing buruknya buruknya heeh. Maksudnya dirimu Pengalaman pernah sing kaitan, apa iya, gitu. sing
Tapi Jadi sudah Marai mengampuni ini gitu. susah buat mengampuni, tapi sekarang kan sudah mengampuni. Iya, iya. sebenarnya Waktu itu susah buat mengampuni. sebenarnya enggak ada, cuman apa ya, kayak ya saking tegesnya lah istilahnya. Mungkin iso dibilang bapak ini emosinan. Ya galak lah, Iya. galak. Pernah nek contoh satu pernah gitu. Aku libur gitu ya, libur pengennya iki turune iki dawa ngono lho. Tangyawan. Nah, Tangyawan. Wah. Enak ta mung jikongan utahe gayung, isine banyu gebyur kene tak cur. Dikirain itu tanaman kali ya. Tangi. Wah. Wis ping pirone iki wah juengkel gebyurine sak ngene. Biur. Ora sak gayung isan. Bangun siang-siang kayak babi kamu. Wah wis. Wah loro ati aku. Ora langsung. Oi. Kok babi ngono. Waduh wis. Ngeri. Tapi kuwi kata-kata khas dari orang Batak ya. Iya, Babi. bodat juga kan. Bodat. Iya, bodat. Osok. Kayak pisu-pisuane wong Batak iki khas banget ngono. Tapi ora pisu-pisuan wae ngono lho koncone dhewe. Heeh. Babi kau dus. Tapi itu ciri khas kayak apa ya? Kayak clue, oh ini orang Batak. Ngono gitu. Iya. Ya wis ngono lah. Betul. Daripada nah dengan Wah, bapaknya manis sekali. Manis sekali. Nah, ini dua langsung. manis nih. Bapak yang mana ini? Ora sih. Bapak yang pertama namanya. Loh, bapak yang kedua jangan salah loh. Itu juga loh. Apa? Kadernya DPR. Ora nek papaku sing bisa dipelajari dari papaku kuwi sabar mbek anak-anake. Ndak pernah main tangan kecuali nek salahin nemen yo. Tapi pernah. Maksudnya di rumah Pernah Loh, Jon sebentar, bukan pernah. Sabar kan sama anaknya. sama istrinya. Sama istri enggak? Sabar juga. Wong di Ya sabar, Oh, sabar. sabar. Nyatanya dapat bonus. Lah, aku ngomong piye? Mangan. Manis sekali. Wi, Disayang. cadangan. Kan masalah. Aduh, repot pengalaman. Jadi sabar mbek anak-anak. Nek ngomong main tangan pernah aku sekolah SMP. Bolosnya ora omong sehari 2 hari. 10 hari. Lagi nih ngomong. 10 hari berturut-turut. Hah? 10 hari itu pamit berangkat atau Pamit berangkat dong. Pamit berangkat. Pamit Langsung tapi dolan? dolan. Waktu itu aku memang sebenarnya lagi ikut lomba paskib, lomba pramuka. Dua kegiatan sekaligus. Pulangnya selalu sore. Jadi kuis yang tak jadiin alasan. Oh. Nenda, alasanku nek aku kan selalu pulang sore jadi kesel banget gimana kan. Sesuk-esuk aduh, sekolah males sih. Makanya tetep isu. Numpak angkot dhewe kan. Tekan ngarep sekolah belok. Lah nek biyen bolos iki ning ndi? Nang omahe tanteku. Ngapain? Lah tantemu orang ngabarin mama. Ora, tak omong itu ya aja ngabari mama tuh. Jadi ning tanteku turu mangan, wayahe mulai sekolah aku mulai. Terus habis itu sore Tapi habis itu nek pas sesuke latihan paskib tetap mangkat. Terus bar kuwi waktu aku entuk surat saka sekolahan. Karena nggak masuk 10 hari, diterke papaku jam piro ya? Jam 6 pagi karena dulu sekolahnya jauh. Jam 6 pagi munggah ning bis. Tak ngene ketika aku meh munggah, pakai ono surat ngono. Padahal langsung bis kan mlaku kan. Wis to. Bar kuwi diundang ke kepala sekolah. Papaku. Kon metu aku saka sekolah. Disangoni 50.000. Disangoni 50.000. Tenan. Yo, mungkin kuwi cara sekolah untuk menakut-nakuti diriku ya kan. Wis iki ditokke wis saka sekolah iki kowe tak sangoni 50.000 ya ngono ki. Tapi akhirnya ya ndak keluar sih. Tetap di situ cuman beasiswa aku ilang siji. Lah terus reaksine bapak? Reaksine bapak pulang kan. Dan. Ora aku balik ki dijemput pisan. Heeh. Bungben bisa beku jemput aku. Aku tinggal sekolah. Ngarep sekolahan persis. Tekan ning sepanjang jalan orang ngomong babar blas tekan omah ditakoki. Kowe ning ndi wae kowe napa wae? Baru langsung nyekel sapu. Duduk sapu soto ya, sapu lidi bukan sapu ijo kuwi. Sapu lantai. Langsung disabet pak sampai patah jadi 2. Maaf pak ngono kan. Wis nangis-nangis, mamaku cuma bilang, "Wis pak nek anake salah ra apa-apa."
Ngono. Jadi nek anaknya memang bener-bener salah ora apa-apa, tapi nek anakmu salah iki bukan salah sing fatal ki ojo. Ngono. Ya belajar sabar ke anak sampai sekarang pun juga masih belajar ke anak buat tidak memukul sebisa mungkin. tidak memukul, tidak cubit atau jewer atau apa. Itu yang bisa dipelajari dari papaku adalah sabar dan penyayang anak-anak. Tapi semua apikmu cewek. Sampai sekarang. Jangan kangen. Terus. Terus nek pengalaman pahit, wah pahit banget memang. Ya. Pengalaman pahit ketika papa mulai meninggalkan keluarga. Ketika meninggalkan keluarga, aku pas SMA kelas 1 kok ini rasa. Iki kan berarti iso cerita ya. Wih, SMA kelas 1 lho. Ono Heru iki kelas piro? Kelas loro ding. Oh iya. SMA kelas loro, maaf. SMA kelas loro. Lagi Tapi indikasinya itu dari kelas 1 mungkin. Cuman konangane. nah, oyak-oyakane iki kaya Sing ngonangi aku masalah iki. GTA. Sing ngonangi aku biyen memang zaman HP biasa kan. SMS. Mamaku kan rak mudeng handphone-handphonean. Sampai saiki Saiki mudeng biyen kan rak mudeng handphone-handphonean aku sing ngonangi. Nah, ketika papa meninggalkan keluarga itu yo kuwi pahit banget. Aku mulai bisa mengampuni papa tuh belum lama ini kok. setelah dirimu nikah? Tepatnya sebelum diriku nikah sih. Sebelum diriku nikah tahun 2015. Nah, ketika itu mulai sadar buat datang, buat bukan mohon minta maaf secara langsung, cuman caraku adalah nguwongke papa ketika aku menikah. Kan ada orang sing anak-anak broken home sing aku gak soalnya papa jahat toh. Papa sudah membuat apa jenenge sakit di keluarga, tapi itu tidak kulakukan ketika ya sebelum kita menikah kan pasti ono kuwi kan katekisasi pernikahan. Nah, dari situ mulai disadarkan, terus baru yo belajar untuk sedikit mengampuni apa yang sudah papa lakukan. Dan terus ngopo meneh ngono maksudnya ketika itu sudah terjadi dan ndak yo buat bisa kembali lagi sih bisa. Cuman ke waktu itu kayaknya sudah tidak mungkin karena sudah mempunyai keluarga masing-masing. Yo ikhlaskan saja dan pokoknya ini menjadi pelajaran buatku dan orang-orang yang ada di sekitar ketika aku menemui temanku yang mengalami hal yang sama. Dan kowe ngerti ra pesenku ning kowe iki apa? Apa kuwi? Aku lali. Ali kowe. Apa kuwi? Aku ngomong mbek kowe to. Nganti kowe selingkuh. Kowe wis kawin mbek Mesia, kowe selingkuh. Aku teko mbek kowe, aku nggo garpu tak colok matamu. Oh iya, dia tahu. Ora dene pernah ngomong ini. Kowe kapan balik meneh mbek mantanmu kuwi tak colok matamu. Kuwi tahu. Aku sing kelingan. Kuwi tahu. Tapi sing pasti seburuk apapun papahmu perlakuannya terhadapmu ki someday kowe ki bakalan merasa membutuhkannya. Sama seperti teman kita yang sudah lama tidak kontak itu sama kita. Si Arga di mana dirimu? Oh iya. Nah, itu aku pernah ngomong bedeken kan. Wes toh, seburuk apapun bapakmu, kowe benci mbek bapakmu sekarang boleh. Kowe boleh benci sama bapakmu sekarang, tapi someday pasti kamu bakalan membutuhkan. Iya benar ketika karena suatu saat kita pun nanti di posisinya itu podo mbek aku ki dia sadarnya ketika dia mau merit. Dan ngomong mbek aku ndus. Tapi bapak masih ada waktu itu. Enggak tahu keberadaannya di mana waktu itu. Jadi, ndus aku emangnya aku boleh sabeku yuk. Aku kok pengen ketemu sabeku ya. Nah, tau tenan tuh aku ngomong apa? Ketika kamu boleh benci saat itu tapi ojo sampai jadi kepahitan sing bertahun-tahun itu tuh bener-bener ra enak yo. Jadi berkat jadi berkatmu tuh jadi terhalang ngono ki lho. Ya wis berkat terhalang jadi penyakit juga. Bener banget. Jadi ya sudah mulai saat itu sudah mulai bisa melupakan sih tidak, tapi harus mengampuni. Melupakan sih tidak, tapi mengampuni itu tetap harus. Soalnya kenapa nggak bisa melupakan ya karena itu buat pelajaran kita besok nggak kayak gitu gitu loh. Betul sekali. Buang yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Walaupun itu jadi susah. Apapun yang terjadi. Oke, hari ayah ya. Jadi mau ngucapin aja buat ayah-ayah
Di manapun di Anda Indonesia. berada. Kan di Indonesia. Iya di Indonesia. Yang sekarang sudah menjadi ayah. Mhm. Nah, kami ucapkan selamat Hari Ayah Nasional supaya ayah-ayah di Indonesia ini tetap semangat menjalani kehidupannya, memimpin keluarganya dan juga mengajarkan ibadah-ibadah ke Keluarga. istri dan anak-anaknya. Calon ayah. Calon ayah. No, tapi yang belum menjadi ayah itu tetap sabar. Karena belum punya momongan. Kalau kita bisa menjadi ayah itu kan berarti ada momongan. Heeh. Betul. Nah, ya toh? Yang belum punya momongan ya tetap sabar, tetap berdoa, tetap semangat, Tetap ikhtiar. tetap ikhtiar. Yang belum punya jodoh, saya punya satu teman. Orang Batak. Iya. Ya udah kita aja ya. Kita tekan di dikit. Bye.